Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok SGDA 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh intensitas olahraga terhadap daya tahan tubuh manusia. Bisa di next slide. Berikut merupakan anggota dari kelompok SGDA 3. Bisa di next slide. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat, disilakan. Baik, terima kasih Arya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ketut Diana Arya Dewi dengan NIM akhir 039. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan latar belakang dari student project kelompok kami. Berolahraga menjadi salah satu solusi utama untuk mempertahankan aktivitas fisik tetap seimbang dengan tujuan menjaga tubuh agar tetap terhindar dari berbagai jenis penyakit. Selain itu, aktivitas olahraga juga bertujuan untuk menunjang kapasitas fisik dan jasmani, khususnya dalam meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, olahraga tidak hanya boleh sekadar olahraga, melainkan dibutuhkannya intensitas olahraga yang tepat. Berdasarkan uraian singkat inilah yang melatar belakangi kelompok kami untuk membahas dan menggali informasi lebih jauh mengenai hubungan dan pengaruh olahraga terhadap fisiologis fungsi tubuh manusia. Kelompok kami juga melakukan penelitian studi pustaka lebih lanjut mengenai pengaruh intensitas olahraga terhadap daya tahan tubuh manusia. Demikian pemaparan latar belakang, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ngurah Arya Mahadipaka dengan 3 digit NIM akhir 043. Di sini saya akan menjelaskan rumusan, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh olahraga terhadap fisiologi olahraga, terkhusus kinerja alat gerak tubuh, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan fisiologi olahraga, terkhusus kinerja alat gerak tubuh, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah terhadap daya tahan tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, bagaimana intensitas olahraga dapat berpengaruh pada daya tahan tubuh manusia. Kemudian untuk tujuannya yang pertama, mengetahui pengaruh olahraga terhadap fisiologi olahraga, terkhusus kinerja alat gerak tubuh, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan fisiologi olahraga, terkhusus kinerja alat gerak tubuh, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah terhadap daya tahan tubuh manusia. Dan yang ketiga, mengetahui intensitas olahraga dapat berpengaruh pada daya tubuh manusia. Kemudian untuk manfaat, ada dua, teoritis dan praktis. Untuk yang teoritis, sebagai bahan informasi dan pengetahuan tambahan bagi para pembaca dan sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti-penelitian selanjutnya mengenai topik yang serupa. Untuk praktis, sebagai sumber informasi praktikal dengan harapan agar informasi yang diberikan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Tusaneva Pramayana dengan NIM akhir 041. Mulai masuk ke bagian pembahasan, yaitu pengaruh olahraga terhadap fisiologi olahraga. Bagian pertama, sistem alat gerak tubuh atau muskuloskeletal system. Dari sudut pandang ilmu fisiologi olahraga adalah tindakan gerakan raga secara teratur dan sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu olahraga. Setiap latihan olahraga selalu dilakukan stretching berupa gerakan meregangkan sendi dan mengulurkan otot. Stretching bertujuan untuk menyiapkan otot dan sendi sebelum dilakukan latihan inti. Selain itu, stretching yang dilakukan secara teratur dapat berpengaruh terhadap kelentukan tubuh secara umum. Otot yang terbiasa dilakukan pengunduran maka akan berdampak pada peningkatan kelenturan dan kekuatan otot. Sedangkan sendi apabila sering dilakukan peregangan maka akan berdampak pada peningkatan ruang gerak sendi atau biasa kita sebut dengan fleksibilitas. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Deknanda Rivenetisna dengan 3 digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pengaruh olahraga terhadap sistem pernapasan. Kesehatan pernapasan memerlukan perhatian yang khusus, mengingat seluruh organ dalam tubuh kita memerlukan oksigen untuk menjalankan fungsi dasar mereka. Jika ditinjau dari fungsi fisiologi tubuh manusia, penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan adalah penyakit yang menyerang organ-organ pernapasan yang dapat berdampak pada terganggunya sistem homeostasis tubuh yang disebabkan oleh kekurangan oksigen. Upaya pelaksanaan kesehatan atau kebugaran fisik, terutama sistem pernapasan,
atau respirasi yang baik dapat dilakukan melalui olahraga yang rutin. Olahraga dapat dilakukan dalam bentuk latihan fisik atau konvensional maupun olahraga pernapasan. Adapun beberapa benefit yang dapat didapatkan melalui olahraga tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan volume paru, membersihkan sekresi, memperbaiki pertukaran gas, mengendalikan sesak napas, mengurangi tekanan darah, mengurangi obesitas, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Uma Vinayaka Janani dengan NIM akhir 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh olahraga terhadap sistem peredaran darah. Olahraga yang baik dan benar adalah olahraga yang dilakukan dengan memperhatikan intensitas denyut jantung sebagai cerminan dari beban yang diterima. Beban yang diterima biasanya berkisar di antara 60–80% dari kekuatan maksimal jantung. Aktivitas fisik seperti berolahraga mampu meningkatkan kebutuhan akan aliran darah yang mengandung banyak oksigen. Kurangnya olahraga secara teratur akan mengakibatkan kalori yang ada di dalam tubuh tidak terbuang melalui pembakaran. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi selama melakukan olahraga secara konsisten. Yang pertama, meningkatkan kecepatan denyut jantung yang disebabkan akibat peningkatan aktivitas simpatis dari penurunan aktivitas parasimpatis pada nodus SA. Berikutnya, meningkatnya aliran balik dari vena yang disebabkan oleh vasokonstriksi vena yang diinduksi oleh syaraf simpatis serta peningkatan aktivitas pompa otot rangka dan pompa respirasi. Yang ketiga, meningkatnya curah jantung akibat peningkatan kecepatan denyut jantung. Yang keempat, meningkatnya aliran darah ke otot rangka aktif dan otot jantung yang disebabkan vasodilatasi arterial yang dikontrol secara lokal. Selanjutnya, meningkatkan aliran darah ke kulit karena pusat kontrol hipotalamus menginduksi arterial kulit. Selanjutnya, meningkatkan tekanan arteri rata-rata yang terjadi karena curah jantung meningkat lebih besar daripada penurunan resistensi peripheral total. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini kita akan masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu hubungan fisiologi olahraga terhadap daya tahan tubuh manusia. Yang pertama yaitu hubungan kinerja alat gerak tubuh terhadap daya tahan tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui, kegiatan bergerak ini sangat penting untuk dilakukan. Bergerak atau aktivitas fisik merupakan kegiatan yang merupakan pergerakan anggota tubuh sehingga membutuhkan pengeluaran tenaga yang mana sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan juga daya tahan tubuh. Dengan demikian, hal ini dapat menjaga seluruh anggota tubuh berfungsi dengan baik dan selalu dalam keadaan prima. Berolahraga sesuai kemampuan tubuh dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan dan sedang yang menjadi komponen utama pada sistem kekebalan tubuh ini juga akan menstimulasi parameter yang berhubungan dengan sistem imunitas seluler sehingga dapat menurunkan resiko inflamasi. Sedangkan melakukan latihan fisik yang berat akan atau dengan intensitas tinggi dapat menimbulkan kerusakan respon ketahanan tubuh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farugani Alamsyah dengan 3 digit NIM terakhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem pernapasan terhadap daya tahan tubuh manusia. Kita tahu bahwa sistem pernapasan adalah suatu sistem yang bekerja ketika tubuh kekurangan oksigen O2, sehingga oksigen tersebut dihirup melalui proses inspirasi dari luar tubuh, melalui organ pernapasan. Sebaliknya, jika dalam keadaan tertentu tubuh kelebihan karbon dioksida atau CO2, maka tubuh berusaha untuk mengeluarkan kelebihan tersebut dengan menghembuskan napas melalui proses ekspirasi, sehingga terjalinnya keseimbangan antara O2 dan CO2 di dalam tubuh manusia. Sistem pernapasan juga berperan untuk menukar udara ke permukaan dalam paru-paru. Proses pernapasan berlangsung melalui beberapa tahap, dimulai dari vertikasi paru, difusi oksigen, dan pengangkutan oksigen. Dalam proses pernapasan, udara bergerak masuk dan keluar paru-paru karena adanya selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus akibat kerja mekanik
dari otot-otot. Di antaranya itu terjadi perubahan tekanan intrapulmonar, tekanan intrapleural, dan perubahan volume paru-paru. Tingkat aktivitas olahraga dapat mempengaruhi kapasitas fungsi paru secara positif. Atau dengan kata lain, semakin tinggi aktivitas olahraga seseorang, semakin baik fungsi parunya. Begitu pula sebaliknya, olahraga ini dapat berupa beberapa bentuk. Tingkat rutinitas olahraga yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan paru-paru untuk menghisap udara lebih banyak dan mampu mengeluarkan sisa-sisa pembakaran dengan lebih efektif. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ida Yukade Putri Monika dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 053. Adapun fungsi dari sistem pernapasan yaitu menyediakan area untuk pertukaran gas atau transport udara dan juga nantinya hasil utama dari sistem pernapasan yang berupa oksigen ini akan mengubah glukosa menjadi energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti aktivitas fisik, penyerapan makanan, membangun kekebalan tubuh, pemulihan kondisi tubuh, dan juga penghancur beberapa racun sisa metabolisme. Nah, jika sistem pernapasan ini mengalami permasalahan, maka akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, salah satunya misalnya adanya hidung tersumbat. Nah, hidung tersumbat ini merupakan gejala dari masalah kesehatan lain seperti infeksi sinus, alergi polip hidung, iritasi lingkungan, dan juga yang lainnya yang nanti akan berakibat atau berefek kepada organ tubuh kita seperti nantinya akan terjadi sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk, demam, serta tubuh yang terasa linu yang merupakan penurunan dari sistem pernapasan dan juga daya tahan tubuh manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa adanya hubungan yang baik antara sistem pernapasan dan juga daya tahan tubuh manusia. Sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Milano Pitakumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Nah, sistem peredaran darah kita kenal juga dengan nama sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah, di mana darah adalah komponen utama yang menyusun sistem kardiovaskular agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Salah satu komponen darah adalah leukosit yang memiliki peran dalam pertahanan atau daya tahan baik seluler maupun humoral dari suatu organisme. Karena hal itu, sistem peredaran darah akan memiliki hubungan yang erat dengan daya tahan tubuh. Salah satu jenis leukosit adalah limfosit. Limfosit inilah yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan daya tahan tubuh seseorang. Nah, di mana limfosit ada 2 macamnya, yaitu limfosit T dan limfosit B. Sel-sel limfosit T akan bertanggung jawab terhadap reaksi imun seluler, sedangkan limfosit B bertanggung jawab terhadap reaksi imun humoral. Seseorang yang kelebihan limfosit bukan berarti ia akan kebal terhadap berbagai macam penyakit, namun orang tersebut akan menderita penyakit leukemia. Sedangkan seseorang yang kekurangan limfosit akan menderita penyakit leukopenia yang menyebabkan daya tahan tubuh relatif rendah dan rentan terkena infeksi penyakit. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandi Komang Jason Pratama Putra, dengan 3 digit NIM terakhir adalah 054. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem imunitas adalah sistem pertahanan pada tubuh yang sangat kompleks dan memiliki ciri khas khusus untuk masing-masing sel kekebalan tubuh. Karena perbedaan tersebut, tentu saja tubuh kita harus dalam keadaan homeostasis atau seimbang. Mengapa? Agar tidak mengganggu kinerja fungsi yang lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga homeostasis ini dari sistem imunitas adalah dengan melakukan olahraga dengan intensitas yang sesuai. Nah, menurut pedoman fisik, aktivitas fisik latihan Amerika, latihan fisik dapat meningkatkan imunitas tubuh karena mampu mengaktifkan kinerja sel darah putih, salah satunya yakni CD4. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Cokordo Agung Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 040. Dalam melakukan olahraga ini tentu saja harus diperhatikan intensitasnya, di mana intensitas latihan berguna dalam menunjukkan suatu komponen-komponen dari segi latihan atau olahraga yang dilakukan dalam berbagai periode dan waktu tertentu. Sehingga semakin banyak latihan yang dilakukan persatuan waktu, maka semakin tinggi juga intensitas olahraganya. Berdasarkan pedoman aktivitas fisik dan perilaku menetap Australia, ada 3 tingkat jenis intensitas latihan fisik atau olahraga, yaitu tingkatan ringan, sedang, dan kuat.
Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Sukendra tahun 2015 dan Ahmad Yasirin tahun 2014 menyatakan bahwa latihan fisik dengan intensitas ringan dan sedang menunjukkan adanya peningkatan imunitas dan pengaruh terhadap peningkatan pembentukan limfosit CD4 yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Sedangkan untuk olahraga dengan intensitas tinggi dan dilakukan secara kontinu dapat mengakibatkan gagal jantung atau infark miokard akut. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Abu Putri Desilana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simpulan. Adapun simpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan yaitu terdapat hubungan pengaruh olahraga terhadap fisiologi olahraga, yaitu kinerja alat gerak tubuh, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah dalam meningkatkan produksi leukosit sebagai daya tahan tubuh. Kemudian ada pun juga hubungan fisiologi olahraga, yaitu kinerja alat gerak tubuh, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah terhadap daya tahan tubuh manusia, karena dengan melakukan aktivitas fisik dapat meningkatkan produksi limfosit CD4. Dengan catatan, produksi limfosit CD4 ini masih dalam batas normal, serta intensitas olahraga dapat berpengaruh pada daya tahan tubuh manusia karena menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh dan menjaga daya tahan tubuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua SKD. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah presentasi. Sekian kiranya presentasi dari kelompok A3. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dari PPT kami, mohon dimaafkan. Dan saya harap bahwa slide PPT yang kami tampilkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.